Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Budia dan teman-teman eksekutif 34. Bagaimana kabarnya? Semua baik ya? Sama dong kalau gitu, sama kami di sini juga baik. Oke, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang chapter 11, yaitu Decision Making and Creativity Power, Influence and Politics. Yang mana agenda pembahasan presentasi kami pada pagi hari ini adalah yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah decision making and creativity. Kemudian yang kedua power, influence and politics. Kemudian yang ketiga dan terakhir adalah mini case. Ini presentasi dan mini case-nya teman-teman udah terima semua kan ya? Dan pastinya juga udah dibaca. Baiklah, kalau begitu kita masuk kepada pembahasan yang pertama. Decision making and creativity. Decision making itu merupakan sebuah proses yang melibatkan seorang manajer untuk menanggapi sebuah situasi. Situasi itu adalah sebuah kesempatan ataukah itu menjadi sebuah ancaman yang dapat dianalisis dengan berdasarkan opsi-opsi yang tersedia. Decision making ini juga proses untuk menyusun sebuah keputusan untuk tujuan organisasi beserta atau disertai dengan tindakan-tindakan yang diambil. Dalam pembahasan ini kita mengulas banyak sisi yang mempengaruhi bagaimana kita membuat keputusan sampai kepada dampak dari keputusan yang kita buat tersebut. Ya, yang pertama, dalam mengambil keputusan ada 2 cara. Cara mengambil keputusan. Yang pertama adalah rasional dan non-rasional. Dengan kata lain, yang rasional itu terprogram ya, merupakan pengambilan keputusan berdasarkan pembahasan atau pedoman atau secara struktural, sehingga keputusan yang diambil dapat bernilai optimal, quality, transparansi, dan responsibility. Kemudian yang non-rasional. Keputusan diambil dengan cara non-rasional itu tidak terprogram. Oh ya teman-teman, ini penjelasan tentang rasional dan rasional ini ada di halaman 424 figure 11.2. Kita menggunakan buku Organizational Behavior dari Kiniki ya, yang edisi kedua. Di figure 11.2 halaman 424. Kemudian yang non rasional di figure 11.3 halaman 429. Yang mana saya ulangi lagi bahwa pengambilan keputusan dengan cara non rasional ini dilakukan berdasarkan intuisi, sehingga keputusannya itu mengandung potensi untuk terjadi banyak kendala. Namun demikian keputusan yang non rasional ini sering sekali dilakukan biasanya untuk hal yang sangat urgensi. Begitu. Kemudian bias saat kita membuat keputusan itu kan berdasarkan heuristik, yaitu pengetahuan yang berhubungan dengan suatu penemuan. Nah, penemuan yang dimaksud di sini adalah kesempatan atau ancaman itu tadi yang saya sudah sebutkan di awal ya. Jadi disebutkan di sini bahwa penemuan tersebut, kesempatan atau ancaman tersebut itu bisa membuat bias. Bias itu ambigu begitu, ada banyak pemahaman atau banyak penerimaan gitu ya. Ada 8 bias yang berpotensi terjadi saat kita melakukan decision making. Penjelasan tentang bias ini ada di halaman 431. Ini saya agak cepat ya karena kita hanya 15 menit jatahnya. Dan berharap teman-teman pasti juga udah baca secara sekilas ya. Jadi bias itu ada 8. Jadi 8 bias yang berpotensi terjadi saat kita melakukan decision making. Yang pertama adalah confirmation bias. Confirmation bias itu potensi bias yang berkaitan dengan bagaimana informasi dikumpulkan secara selektif. Kemudian overconfidence bias itu terjadi saat kita overconfidence atau overestimating kemampuan kita dengan permasalahan yang ada. Kemudian availability bias, ini yang ketiga.
Terjadi bias bila ketersediaan data cukup banyak sehingga sebenarnya nggak saling berkaitan tapi jadi dihubung-hubungkan begitu. Biasanya karena dipengaruhi dari berita-berita dari media. Yang keempat, representativeness bias. Bias yang disebabkan karena citra yang sudah terbentuk. Jadi karena misalnya eh, apa ya, orang itu citranya dia suka sekali makan pedas. Karena kenapa? Karena badannya gede gitu. Padahal kan sebelumnya sebenarnya belum tentu kayak gitu gitu. Jadi karena citra yang udah terbentuk gitu. Kemudian yang kelima, anchoring bias. Anchoring bias berasal dari kata anchor jangkar. Jadi bias disebabkan karena terpengaruh dari informasi awal yang diterima, padahal informasi tersebut juga belum tentu relevan. Yang keenam, hindsight bias. Bias yang muncul sebagai akibat dari semacam penyesalan karena sebetulnya sudah mengetahui apa yang akan terjadi, tapi karena ada pengaruh lingkungan yang sebenarnya juga tidak terlalu relevan untuk diperhitungkan, jadi menyebabkan seseorang itu mengambil keputusan dan membuat bias. Yang ketujuh, framing bias. Bias dikarenakan framing atau kemasan, biasanya karena kata-kata ini banyak di iklan. Yang kedelapan adalah escalation of commitment bias. Terjadi karena bertahan pada informasi yang tidak efektif. Ini seperti anchoring bias, tapi kalau anchoring bias karena informasi yang pertama kali diterima, sedangkan escalation of commitment bias ini terjadi karena dia kayak ego, decision maker ini mengedepankan ego atau gengsi gitu. Jadi kayak in, apa informasinya itu jadi nggak efektif sebenarnya, tapi karena dia udah ngomong jadi kayak gengsi gitu, jadi ya mau gimana lagi, jadi kayak tetap dipaksakan gitu. Ya itu tadi penjelasan tentang bias. Kemudian masuk kepada kita penjelasan tentang evidence atau bukti. Evidence based decision making ini maksudnya adalah keputusan diambil berdasarkan bukti dan data atau informasi terbaik sebagai support keputusannya. Yang membuat data atau informasi tersebut akan digunakan decision maker untuk membuat keputusan. Selain itu juga dibuat bukti-bukti tersebut dibuat untuk menginformasikan keputusan dan juga untuk mendukung keputusan yang dibuat oleh decision maker. Decision maker ini di sini dalam arti lain manajer ya. Kita kan manajer ya. Itu. Kemudian yang selanjutnya decision making style. Ini adalah gaya-gaya seorang decision maker. Ada di di presentasi di slide itu di sebelah kanan bawah ada seperti diagram gitu ya, chart gitu. Terbagi style menjadi 4. Yang pertama direktif, kiri bawah biru. Gaya pembuat keputusan yang berorientasi pada aksi dan berfokus pada kenyataan di lapangan. Jadi gaya ini sangat efisien, logis, praktis, dan sistematis dalam setiap keputusan yang diambil. Kemudian analytical. Analytical ini adalah gaya berhati-hati dan cenderung lambat, tapi syarat akan informasi karena berdasarkan analisis begitu. Kemudian yang ketiga adalah conceptual style. Conceptual style mengedepankan tentang toleransi dan mengedepankan tentang people and social concern, tapi juga memiliki toleransi dan ambiguitas yang tinggi. Jadi gaya yang menggunakan intuisi ini disebut dengan conceptual style. Kemudian yang keempat adalah behavioral style. Gaya yang sangat mengedepankan kebanyakan orang atau dengan kata lain humanis. Jadi style di decision maker behavioral ini dia sangat mendengarkan sekali atas keadaan di keadaan people-nya gitu, keadaan di lingkungan yang di sekitarnya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai roadmap decision making. Terkait dengan roadmap decision making atau biasa disebut dengan perencanaan pengambilan keputusan, biasanya suatu lembaga atau organisasi untuk mempermudah penentuan keputusan yang diambil menggunakan bentuk pohon keputusan.
Kualitas dan keputusan yang didapat tergantung pada bagaimana pohon tersebut didesain. Jadi pohon tersebut itu didesain bagaimana untuk menyederhanakan masalah-masalah yang terjadi sampai kepada keputusan yang membawa tujuan akhir dari organisasi atau kelompok tersebut. Kemudian kita akan membahas mengenai group decision making, pengambilan keputusan oleh kelompok. Group decision making di sini kelompok-kelompoknya seperti gugus tugas, kemudian tim, kemudian ada semacam komite. Pengambilan keputusan oleh kelompok ini memiliki manfaat dan ketidakbermanfaatan. Untuk manfaatnya, pengetahuan yang diperoleh otomatis akan lebih banyak karena anggota kelompok lebih banyak. Kemudian, lebih banyak lagi memperoleh pendekatan terhadap masalah yang sedang terjadi. Komitmen yang diperoleh pun lebih jelas. Kemudian, pemahaman yang lebih baik dari banyak anggota kelompok tersebut. Kemudian, ketidakbermanfaatannya. Ketidakbermanfaatan ini biasanya terjadi tekanan sosial di dalam pengambilan keputusan oleh grup tersebut. Kemudian hanya sedikit aja anggota-anggota grup tersebut yang aktif dan terjadinya groupthink. Selain itu di dalam groupthink, jadi kalau group decision making ini biasanya yang bagus itu saat group decision making itu dilaksanakan secara rutin, kemudian tepat waktu, dan menggunakan komunikasi yang jelas. Yang kedua, tercapainya suatu konsensus atau permufakatan bersama. Yang ketiga, mengenai teknik bagaimana menyelesaikan masalah dalam pengambilan keputusan di dalam grup. Ada 2 jenis teknik. Yang pertama yaitu brainstorming, digunakan untuk membantu kelompok menghasilkan gagasan-gagasan berkanda dan berbagai alternatif untuk memecahkan masalah. Kemudian, teknik yang kedua menggunakan Delphi teknik. Delphi teknik ini salah satu proses menghasilkan ide dari para ahli. Biasanya tuh digunakan pada saat tatap muka dan diskusi kelompok yang tidak praktis atau ketika perselisihan dan konflik dapat mengganggu suatu komunikasi di dalam pengambilan keputusan. Kemudian, kreativitas. Kreativitas atau biasa kita sebut creativity itu merupakan proses menggunakan imajinasi dan keterampilan untuk mengembangkan suatu produk, objek, proses maupun pemikiran yang baru. Biasanya di dalam pembentukan kreativitas ini, faktor yang berpengaruh itu ada 2, yaitu faktor seseorang itu sendiri, personal, person, atau faktor situasi, lingkungan. Jadi biasanya antara faktor orang dan lingkungan tersebut akan membentuk suatu kebiasaan yang kreatif yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu outcome yang kreatif pula. Kemudian terdapat 4 perilaku kerja yang bisa mengarahkan kita untuk bagaimana berpikir kreatif. Yang pertama, merumuskan masalah, kemudian mencari informasi sebanyak-banyaknya, kemudian menggali ide sebanyak-banyaknya, kemudian melakukan evaluasi terhadap ide tersebut. Oke, bab yang kedua yang akan kita bahas di sini terkait dengan power, influence, dan politik. Dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai power dan its basic form atau bentuk dasar dari kekuatan atau kekuasaan tersebut. Jadi sebenarnya terkait dengan power itu terdapat 5 jenis, yaitu legitimate, reward, coercive, expert, dan referent power. Masing-masing kalau legitimate itu merupakan kekuasaan yang biasanya memang diperoleh dari posisi formal seseorang. Kalau reward itu jasa atau imbalan. Jadi biasanya orang-orang yang ikut dia si punya kekuasaan itu karena dijanjikan imbalan. Coercive itu lebih karena adanya ancaman dari si penguasa tersebut. Kalau nggak bisa kayak gini, saya nggak akan memberikan ini gitu. Itu lebih ke situ. Yang expert itu di mana kekuasaan atau kekuatan itu diperoleh karena seseorang memiliki kemampuan yang dibutuhkan oleh para penguasa. Kemudian referen. Nah, referen ini merupakan biasanya dijadikan panutan oleh orang-orang pada umumnya, yang artinya dia menjadi role model sebagai rujukan. Kemudian ada position dan personal power. Apa sih sebenarnya position dan personal power? Position power itu artinya kekuatan
atau kekuasaan untuk menggerakkan orang lain karena kita memiliki kekuatan, otoritas, jabatan, dan pengaruh. Jadi biasanya sedikit memaksa kalau untuk position ini. Dan biasanya orang-orang yang mengikutinya itu lebih tidak ikhlas dalam tanda petik. Kemudian yang kedua, untuk personal power itu mungkin kebalikannya dari position tersebut. Kalau personal power itu karena kepedulian terhadap kehidupan dan perasaan orang lain. Nah, ini nih power yang personal ini biasanya lebih respect dan bertahan lama. Kemudian dari power itu tadi biasanya dari lima kekuatan lima dasar kekuatan tadi biasanya akan ada efek-efeknya, yaitu yang efek positif misalkan dari expert dan referent power. Kalau untuk yang negatif biasanya yang koersifnya itu karena memang udah dijelaskan masing-masing tadi ya, masing-masing kalau koersif seperti apa, legitimate seperti apa, reward seperti apa. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai power sharing through empowerment. Artinya bagaimana pembagian kekuasaan atau kekuatan itu dilakukan melalui suatu pemberdayaan. Di sini terdapat dua bentuk, yaitu structural empowerment dan psychological empowerment. Kalau struktural itu biasanya diperoleh melalui apa sih jalan paling baik atau pemikiran terbaik untuk melalui pemberdayaan itu seperti apa. Kemudian melalui power sharing melalui empowerment ini, bagaimana seorang pemimpin itu memberikan delegasi tanpa mengurangi kekuasaan pemimpin tersebut. Artinya justru malah sebaliknya, dengan power sharing maka akan meningkatkan kekuasaan maupun kekuatan dan performance si pemimpin tersebut. Kemudian terkait dengan yang kedua adalah psychological empowerment, itu lebih ke bagaimana memahami, bagaimana kompetensi, kemudian semangat diri dan dampaknya bagi kerja. Kira-kira itu penjelasan yang saya telah berikan dan kemudian akan dilanjutkan oleh Nisa. Silakan Nisa. Tentang effectively influencing others. Di sini ada 3 taktik umum yang biasa dilakukan. Yang pertama itu adalah rational persuasions, mempengaruhi dengan fakta dan alasan yang logis. Yang kedua, inspirational appeal, membangun rasa antusiasme terhadap orang lain. Yang ketiga, konsultasi, yaitu ikut keterlibatan dalam membuat suatu keputusan. Yang keempat adalah ingratitude, menjadi personal yang bersahabat dan ramah. 5. Personal appeal, lebih mengedepankan rasa persahabatan dan kesetiaan di antara mereka. Yang keenam, exchange, dengan berjanji akan memberikan balasan ataupun imbalan. Yang ketujuh, coalition taktik, menggunakan dukungan orang lain untuk mempengaruhi. Kedelapan, itu adalah pressure, menggunakan intimidasi dan ancaman untuk mempengaruhi. Yang kesembilan, itu adalah legitimating taktik, yaitu menggunakan permintaan dari orang yang memiliki otoritas. Selanjutnya, match taktik untuk mempengaruhi hasil outcome. Ini yang pertama yaitu rely on the core, yaitu di mana membangun komitmen seseorang dengan menggunakan taktik yang di atas atau mengkolaborasikan beberapa taktik seperti consultation, kemudian rational persuasions, dan inspiration appeals. Yang kedua adalah menjadi orang yang dapat dipercaya dan menjadi orang yang terpercaya, yang akan menjadi titik berat dalam mempersuasif orang. Yang ketiga adalah consult dibanding dengan legitimate, lebih mempraktekkan cara konsultasi yang lebih dipilih oleh karyawan dibanding dengan legitimate. Yang kedua adalah expect little from smoothing. Smoothing ini adalah ahli, di mana orang itu ahli dalam percakapan, membawa percakapan itu lebih menarik. Nah, expect little maksudnya adalah jangan terlalu banyak berharap pada smoothing ini, karena tidak semua kondisi atau hal yang bisa dilakukan dengan cara smoothing bisa berlaku untuk hari ini, efektif untuk hari ini, tapi tidak untuk selanjutnya. Yang kelima adalah be subtle. Ini menggunakan sanjungan halus dan persetujuan dengan opini orang lain. Nah, ini adalah bentuk dari ingratitude. Yang keenam adalah learn to influence, jadi mempelajari taktik influence dari feedback yang muncul.
Kemudian influence di dalam virtual team. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan agar hasil outcome yang dihasilkan itu efektif. Yang pertama adalah sharing information, di mana meyakinkan semua anggota virtual mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Yang kedua adalah create akuntabilitas. Selanjutnya adalah 6 dasar persuasi. Yang pertama adalah reciprocity, yaitu percaya bahwa hal baik dan hal buruk yang dilakukan akan selalu ada balasannya. Yang kedua adalah komitmen, di mana di sini adanya konsistensi antara apa yang dikatakan seseorang dengan apa yang dilakukannya. Yang ketiga itu social proof, seseorang ini lebih menyukai dan mengikuti orang yang sama persis dengan dia. Kemudian yang keempat adalah liking, seseorang yang cenderung menyukai orang yang juga menyukai mereka kembali, mengetahui apa yang mereka suka dan apa yang mereka benci. Yang kelima itu authority, di mana mereka lebih percaya dan respect kepada seseorang yang ahli di bidangnya dengan adanya informasi tambahan tentang keahlian tersebut. Jadi ini lebih membuat persuasif lebih efektif. Yang keenam adalah scarcity, di sini mempersuasi orang lain dengan barang atau sesuatu yang terbatas. Selanjutnya adalah political tactic dan bagaimana cara menggunakannya. Yang pertama adalah organizational politik, di mana tindakan yang dilakukan oleh seseorang ini untuk mendapatkan tujuan dari kepentingan pribadinya, tetapi bertentangan atau ada konflik dengan kepentingan organisasionalnya. Kemudian yang kedua adalah major cause-nya, penyebab utama yang menyebabkan munculnya tindakan politik tersebut. Di buku disebutkan bahwa salah satunya adalah ketidakjelasan, di mana adanya ketidakjelasan tujuan, kemudian ketidakjelasan ukuran mengukur kinerja karyawan itu tidak jelas, sehingga menimbulkan karyawan atau seseorang itu melakukan tindakan politik. Yang ketiga adalah politik taktik yang biasa digunakan atau yang dilakukan oleh orang dalam tindakan politiknya, seperti membangun network, kemudian menggunakan pemain kunci yang berpengaruh, membuat pertemanan dengan powerful people atau yang berpengaruh, kemudian menafsirkan aturan untuk kepentingan pribadi, menggunakan self promotion, membuat image yang sesuai dengan tujuannya dia, kemudian menyanjung orang lain, bahkan menyerang orang lain, dan menggunakan informasi yang bisa digunakan sebagai alat politik mereka. Yang keempat itu adalah blame politik. Nah, blame politik ini ada 3 cara. Yang pertama adalah menyalahkan orang lain, kemudian menyalahkan diri sendiri, atau menyangkal kesalahan yang mereka buat. Yang kelima adalah tentang level tindakan politik. Nah, tindakan politiknya ada mempunyai 3 level. Yang pertama ada individual level, di mana mereka fokus hanya untuk mendapatkan personal interest-nya atau ketujuan personalnya aja. Kemudian yang kedua adalah coalition level, untuk mencapai spesifik isu, di mana ketika isu itu telah selesai, maka koalisi ini akan dibubarkan. Kemudian yang terakhir adalah network level, di situ adalah di mana mereka fokus pada general isu yang terkadang isu itu masih berlanjut ke masa yang akan datang. Selanjutnya adalah impression management. Impression management adalah cara untuk mengontrol atau cara manipulasi citra yang berhubungan dengan individu, organisasi, ataupun ide. Nah, yang berhubungan dengan impression atau yang terkait dengan impression management itu yang pertama adalah good impression, di mana dilakukan dengan cara membangun atau menentukan tujuan kita, kemudian mempertimbangkan ornamen yang kita pakai, memperhatikan bahasa tubuh yang kita lakukan, mengatur mood sendiri sebelum bertemu dengan orang lain atau berinteraksi dengan orang lain, dan mencoba untuk terlihat tertarik akan sesuatu itu bisa membuat atau membentuk good impression orang lain terhadap kita. Nah, yang kedua adalah job interview. Nah, job interview ini adalah salah satu yang memperlihatkan pengalaman tentang impression management, yaitu melihat kesan pertama pada saat interview. Apakah mereka untuk mendeteksi penipuan yang dilakukan, aksi menipu oleh job applicant, ataupun interviewer ingin memberi kesan baik untuk meng-hire orang yang sedang diinterview. Kemudian
Yang ketiga adalah bad impression terjadi bisa secara sengaja ataupun tidak sengaja. Tetapi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari munculnya bad impression ini. Yang pertama, jangan hanya melakukan usaha yang minimum. Ada tambahan ekstra usaha yang bisa membuat good impression itu muncul. Yang kedua adalah jangan mempunyai pikiran negatif. Yang ketiga, jangan terlalu banyak inisiatif karena itu akan membuat dampak akan bad impression diri kita terhadap orang lain, diri kita. Yang kedua, yang selanjutnya jangan pasif akan inisiatif. Jadi aktif memberikan inisiatif tetapi juga tidak berlebihan. Ini adalah opposite dari yang sebelumnya. Yang terakhir adalah jangan menunda hal buruk untuk disampaikan, karena terkadang hal buruk itu diperlukan untuk segera disampaikan agar dapat diselesaikan. Karena jika menunda tersebut akan berdampak pada yang sedang dikerjakan dan itu membuat bad impression. Nah, impression management itu dilihat secara etikal. Salah satunya adalah permintaan maaf. Di buku ini disebutkan bahwa permintaan maaf efektif untuk mengurangi dampak negatif dari kesan buruk yang muncul, kemudian penggunaan kekuasaan yang salah, ataupun kinerja dari salah satu manajer ataupun karyawan yang buruk. Selanjutnya adalah Harvard Business Review yang berjudul How Google Sold Its Engineers on Management by David Garfin. Di dalam Harvard Business Review ini ada beberapa poin yang bisa kita pelajari, mungkin bisa ditambahkan oleh kelompok lain atau teman-teman yang lain. Yang pertama, manajemen Google menggunakan survei data dari engineer-nya untuk menilai dan mengevaluasi dari segi perilaku yang dilihat dari interaksi manajer dan engineer. Di sini mereka menyurvei dari segi engineer-nya. Yang kedua adalah engineer Google memberikan feedback yang digunakan sebagai dasar analisa dan saran serta solusi apa tindakan yang akan dilakukan atau yang disarankan untuk dilakukan oleh manajer untuk meningkatkan performanya atau kinerjanya serta kinerja timnya. Yang ketiga adalah Google melakukan team empowerment dan menghindari adanya micromanage, karena micromanage lah yang sangat tidak disukai oleh kami berjudul Bosku Idolaku. Minicast ini bercerita tentang sebuah perusahaan bernama Media Grafis Kreatif yang bergerak di bidang periklanan. Perusahaan ini terdiri dari banyak divisi. Salah satu divisinya adalah desain visual yang beranggotakan 5 orang, yaitu Pak Teddy sebagai ketua tim, 4 anggota lainnya yaitu Farah, Rinda, dan Adam serta Roy sebagai anggota tim. Farah dan Rinda merancang ide untuk iklan, sedangkan Adam bersama Roy bertugas untuk membuat visual iklan dari ide yang telah dibuat. Suatu hari mereka mendapatkan proyek iklan untuk sebuah produk dari customer mereka, dan mereka mulai mendiskusikan apa saja yang akan dilakukan atas proyek tersebut. Mereka melakukan meeting, kemudian mendiskusikan hal-hal yang perlu dikerjakan, dan mereka membagi tugasnya berdasarkan tugas mereka masing-masing. Kemudian sehari sebelum melakukan rapat dengan pimpinan, mereka baru mendapatkan ide yang dikirimkan oleh klien mereka. Di sana disepakati bahwa idenya akan dilakukan atau dikerjakan oleh Farah dan Rinda setelah meeting dengan Pak Rizky selaku pimpinan di keesokan harinya, dan itu sudah disepakati. Keesokan harinya setelah meeting dengan pimpinan yaitu Pak Rizky, Pak Rizky menanyakan bagaimana progres proyek iklan tersebut, dan Pak Teddy selaku ketua tim seolah-olah melemparkan kesalahan kepada anggotanya yaitu Farah yang belum mengerjakan ide desain untuk iklan tersebut, padahal ide itu akan dikerjakan setelah meeting dengan Pak Rizky. Nah, inilah yang membuat Farah tidak terima, kemudian kesal, seperti benar-benar melakukan kesalahan, padahal ide itu akan dikerjakan oleh Farah dan Rinda.
setelah meeting tersebut. Ditambah lagi yang membuat si Farah ini merasa kesal dan sulit untuk beradaptasi dengan Pak Teddy, yaitu terkadang Pak Teddy ini mendelegasikan tugas masing-masing anggotanya dengan cara yang kurang jelas, dan itu membuat Farah sedikit tidak suka dengan Pak Teddy ini.